Jadi adalah fitnah akhir zaman yang mengatakan bahwa Yesus itu mengutus nabi. Nggak ada. Yang ada itu nabi-nabi palsu, kata Tuhan Yesus. Halo Mas Fatur. Halo Mbak, selamat malam. Selamat malam. Mau nanya gini Mbak, gimana ini konsepnya kok Tuhan Yesus adalah Allah nih? Gimana ceritanya ini Mbak? Oh, adalah Allah, bukan Allah SWT ya. Allahnya kami, Allahnya Oh beda ya? Beda dong. Ya, kalau Allah SWT kan nggak pernah menampakkan diri. Kalau Allah kami itu sering menampakkan diri kepada Musa, kepada Abraham, Daniel, Ayub, Yakub, kepada Adam. Jadi beda Allah gitu. Allah kamu ya Allah kamu, Allah sama saya gitu. Terus yang disalibkan di kayu salib tuh si Yesus apa si Allahnya itu Mbak? Kemanusiaan dari Allah. Kemanusiaan dari Allah. Oh. Berarti Allahmu itu punya darah juga gitu ya? Allah saya kan menjelma menjadi manusia melalui kelahiran. Jadi ketika dia sudah menjelma menjadi manusia, kemanusiaannya itulah yang disalibkan, yang mati itu. Tetapi kealahannya itu tidak bisa mati. Kenapa? Karena kealahan Tuhan saya itu adalah kasih. Kealahan Tuhan saya itu adalah terang. Gitu. Jadi cahaya atau terang itu tidak bisa disalib, tidak bisa mati. Oh seperti itu. Jadi Allahmu itu tinggalnya di surga gitu ya Mbak ya? Allah saya tinggalnya di surga, bukan. Allah saya adalah surga saya. Oh, main-main jadi manusia. Dulunya Allahmu itu sekolah juga gitu ya Mbak? Allah itu nggak sekolah. Oh, jadi nggak sekolah dulunya, tapi dilahirkan jadi manusia terus. Oh iya, nggak sekolah ya? Allah kamu memangnya sekolah? Ya enggak lah, Allahku kan Tuhan. Tuhan? Apa itu Tuhan? Tuhan itu penguasa dari segala penguasa. Apa yang dia kuasai? Ya segalanya, dari surganya sampai langit dan buminya, semua milik. Oh ada surganya, dia punya surga? Ya jelas. Oh surga yang kayak gimana itu? Emang kita mau menyamai Tuhan? Jadi Tuhan kamu nggak pernah ngasih tahu keadaan surga itu seperti apa? Ya kan kita masih manusia, perbedaan manusia sama Tuhan ya nggak sama tuh. Loh terus apa yang diajarkan dia tentang surganya kepada kalian? Nggak diajarin? Ya susah dimengerti lah kalau belum dipelajari bukan masalah susah dimengerti. Emang kamu nggak tahu apa-apa tentang surganya? Belum pernah ke surga kok, belum mati. Bukan masalah belum pernah surga. Kamu pernah diceritain tentang surganya nggak? Itu maksud saya. Yo pernah diceritain, tapi bukan Tuhannya yang menceritakan, karena Tuhan kita bukan manusia. Loh, jadi kalau Tuhan kamu yang tidak menceritakan, siapa yang menceritakan tentang surga? Ya dari Al-Quran. Lah, Al-Quran ini dari siapa? Kalau aku bilang gimana ya? Kalau bilang diceritain oleh nabi-nabiku, ya aku belum pernah ketemu sama nabi-nabiku. Nah, terus imanmu apa? Tapi kamu tahu Tuhanmu, kenal Tuhanmu itu seperti apa? Ya kenal. Kayak gimana Tuhanmu itu? Apa dia? Gimana ya jelasinnya ya? Karena Tuhan kita beda Kalau gitu, nggak Tuhan kenal, kita.
Kalau nggak kenal ya susah diceritain bang. Kayak kamu punya pacar, punya, kenal. Gimana ya nyeritain? Berarti kamu nggak kenal. Bukannya Kalau kenal kan bisa gimana diceritain. ya? Susah. Kalau menjelaskannya itu susah. Kalau kita itu beda seperti Ya iya aku kita sama tahu, Mbak. tapi kamu kan bisa menjelaskan Tuhanmu gitu. Nggak usah ngomongin beda, jelasin aja Tuhanmu tuh kayak apa gitu, seperti apa dia. Nggak tahu. Ya nggak tahu, belum pernah ketemu. Ya udahlah, berarti nggak kenal lah ya. Itu lu kenal tapi Ya yang ketemu sama dia siapa? Kira-kira ada nggak yang ketemu sama Tuhanmu? Siapa gitu yang ketemu sama Tuhanmu? belum tahu, nggak ada kayaknya masih. Nah, berarti selama ini kalian menuhankan apa? Ya Tuhan kita itu, gimana yang jelasinnya ya? Ya dari yang jadi Tuhanmu seriusan nggak pernah ketemu sama manusia? Ya udah Nggak lah ketemu juga. apa bang, ya bang, ya bang, ya bang, cari tahu dulu bang. Astaga, kan? Dengar kan? Ini sekian ribu orang yang kalau ditanya Tuhannya megap, langsung gitu. Kenapa? Pokoknya beda aja. Iya beda ya, bedanya seperti apa? Tapi nanyain Tuhan orang rajin kali-kali tanyain Tuhan kamu gitu loh. Siapa orang yang udah pernah ketemu Tuhanmu, tanyain gitu. Kamu harus cari tahu. Kamu aja kalau kenal sama pacarmu, kamu bisa menjelaskan pacarmu itu 3 hari 3 malam, 4 minggu, 10 minggu. Wah, ya ampun, totalitas banget. Sangat-sangat. Ya itulah. Halo. Halo, selamat malam Bu Agatha. Selamat malam. Mau tanya Bu Agatha, saya mau bertanya, apakah kalau memang saya salah pemahaman, tolong mohon diluruskan Bu ya. Bu Agatha, saya pertanyaannya begini, apakah baptisan itu menyelamatkan atau bagaimana Bu? Iya, Yesus itu menyelamatkan melalui baptisan. Jadi baptisan menyelamatkan ya. Ayatnya Markus 16 ayat 16. Barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi apakah baptisan menyelamatkan? Correct. Mau lanjut Bu, mau tanya lagi Bu Agatha, kalau misalnya baptisan itu menyelamatkan, berarti ketika kita dibaptis itu berarti kita sudah disatukan dalam kematiannya Bu ya. Kalau salah saya mohon diluruskan Bu ya. Disatukan dalam kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya Bu ya. Nah, kalau demikian Bu, berarti apakah kematian pertama dan kebangkitan pertama itu sudah kita terima sehingga kita tidak lagi akan menghadapi kematian yang kedua, begitu Bu ya? Mohon diluruskan Bu Agatha kalau memang salah. Betul. Nah, saya ini dalam proses perenungan Bu. Kalau saya pahami, nah model baptisan yang model para rasul itu, yang dari para rasul itu yang model yang bagaimana Bu Agatha, supaya saya bisa di kemudian hari dalam posisi keraguan, dalam posisi tanda tanya saya, apakah saya sudah dibaptis atau belum, ataukah dulu orang tua saya pernah baptis saya dalam model percikan atau bagaimana, daripada misalnya dalam saya berdiri pada posisi keraguan. Kira-kira pemahaman saya itu yang tadi yang saya jelaskan, bahwa menurut saya bahwa adalah baptisan
yang model para rasul itu yang bagaimana yang bisa saya mengambil sikap untuk itu, Bu Agatha. Mohon penjelasannya, Bu. Oke. Baptisan itu nggak ada modelnya, Bang. Baptisan itu hanya satu, karena arti baptisan itu adalah mencelupkan atau menyelamkan. Nah, apa yang diajarkan para rasul itulah yang diterima dari Yesus. Diselamkan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nggak ada model-modelan. Kalau yang Hanya itu satu. yang ada Bu Agatha yang dipercik itu yang biasa saya lihat itu apa Percik itu bukan juga baptis. dari para rasul atau bagaimana itu, Bu? Nggak ada. Di dalam Alkitab nggak ada. Rasul itu membaptis ya dengan cara membaptis, artinya menyelam. Oh, Baptisan itu sama seperti yang dilakukan Yesus di Sungai Yordan. Dia iya diselamkan. Bu. Oh iya, Bu. Nggak ada yang lain. Nggak ada praktek baptisan lain selain itu. Berarti kalau demikian, Bu, baptisan itu hanya satu kali aja, Bu, ya? Kalau kamu itu sudah disatukan, terus apalagi yang mau disatukan? Kan namanya ini yang disatukan. menjadi Artinya, perenungan saya, Bu, karena siapa tahu saya dibaptis kemarin siapa tahu saya kan masih tanda tanya juga kan saya, apakah orang tua saya sudah baptis saya dengan cara percik itu. Kalau demikian berarti menurut saya kalau luruskan, Bu, ya, berarti itu saya anggap tidak sah bagi saya, Bu, ya. kalau merenung jangan di sini, Pak. Oh gitu, Bu, ya. Kan namanya merenung itu adalah dia dalam kesendirian berpikir dengan kepalanya. Kalau di sini kamu bukan merenung, kamu konfirmasi ke saya. Oh iya, makasih, Bu. Jadi kan sudah dijawab. Baptisan itu cuma satu. Oh iya. Karena arti baptisan pun kamu sudah tahu tadi, menyatukan kita dengan Kristus dalam kematian, penguburan dan kebangkitannya. Jadi kalau sudah disatukan, apalagi yang mau dibaptis lagi, apalagi yang mau disatukan lagi. Kecuali kamu cerai. Artinya kamu pindah agama. Baru kamu disatukan. Seperti Oh itu. iya. Ya makasih, Bu Agatha, makasih, Bu. Sama-sama. Jadi kalau sudah tahu yang benar, ya dilakukan. Oke. Mungkin itu pemberkatan. Pemberkatan apa lagi? Pemberkatan aku nggak ngerti. Selamat Halo. malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ini saya mau lanjutin tadi tentang Allah. Yesus menyembah tidak? Apa? Yesus menyembah tidak? Menyembah apa? Ya itu yang saya pertanyakan. Yesus menyembah apa tidak? Dia sesembahan. Dia sesembah. Allah itu kan artinya sesembahan. Iya yang saya tanyakan, Yesus menyembah apa tidak? Dia yang menerima sesembahan. Orang yang menyembah dia. Setahu saya Yesus menyembah dan bersujud. Menyembah dengan bersujud dua hal yang berbeda. Menyembah itu artinya memberi persembahan. Sujud artinya itu merendahkan diri. Menyembah dengan Merendahkan bersujud diri. beda itu. Merendahkan diri dengan siapa itu? Merendahkan diri dengan siapa? Ya, dengan siapa dia merendahkan diri? Yang merendahkan diri berarti ada unsur untuk kita sembah sehingga kita merendahkan diri. Saya aja kalau rendah hati bukan artinya saya kepada siapa, bukan gitu. Merendahkan diri kok kepada siapa? Merendahkan diri ya untuk diri kamu lah. Gimana kamu? Apakah diri kamu sendiri. kalau merendahkan diri artinya kamu harus bersujud? Gimana sih? Kamu ngerti bahasa nggak? Ya, justru itu saya bertanya. Coba, tolong ya rendah hati. Artinya kamu lagi merendah kepada siapa? Gitu kan enggak? Rendah hati itu adalah sikap kamu yang
Tidak meninggi kan gitu, rendah, merendah. Oh begitu. Ya, Tuhan Yesus itu merendah pada hamba-hambanya Merendah. begitu. merendah pada Pada hambanya. hambanya. Kalau Iya. merendah kok kepada sih? Gimana merendah itu tidak harus kepada siapapun. Merendah kok kepada itu gimana? Merendah kepada. Dia kan merendahkan Gimana diri. merendah? Bersujud artinya merendah. Merendahkan diri, nah kan? Merendahkan diri berarti merendahkan dirinya kok kepada. Kenapa harus ada kata kepada? Kalau saya merendahkan diri, ya bukan artinya kepada kan gitu. Ibu sendiri kan merendah kalau merendah diri. Pamaan tuh dengan orang merendah berarti merendah dengan siapa? Ke orang itu atau merendah kepada siapa? Saya misalnya ya merendahkan diri kepada orang, artinya kan bukan saya menyembah orang. Adakah kalau kamu merendahkan diri kepada saya, kamu nyembah saya? Logika kan gitu. Iya logika. Jadi justru itu karena logika. Iya. Logikanya itu Yesus Kalau merendahkan kepada siapa? diri, ya merendahkan diri itu kan tidak melulu konteksnya itu menyembah. Kamu harus merendahkan diri itu untuk diri kamu. Itu loh. Sesuatu yang merendah itu artinya kan tinggi, sebelumnya itu tinggi. Paham ya? Tidak mungkin Sebelumnya sesuatu yang rendah itu merendah. Sesuatu yang tinggi sudah pasti merendah. Jadi begini, sebelum Yesus dilahirkan dia kemana itu? Di mana? Sebelum Yesus dilahirkan kemana? Iya. Sebelum Dia di sebelum mana? dia menjadi manusia, sebelum dia menjadi manusia melalui kelahiran, dia adalah sesembahannya Maria, sesembahan Abraham, sesembahan Musa, sesembahan semua nabi-nabi. Terus kalau memang dia penguasa jagat raya ini, kenapa dia harus melalui kelahiran? Kenapa dia tidak langsung aja Sudah melalui pernah. sinar kajati? Sudah berkali-kali, makanya saya bilang dia itu sudah pernah menjelma menjadi manusia dalam keadaan teofani atau penampakan sementara, dan 2000 tahun yang lalu dia menjelma menjadi manusia melalui kelahiran. Jadi ada dua macam dia menjadi manusia, menampakkan diri, manusia yang hanya sementara dan yang melalui kelahiran. Sebelum dia melalui manusia sementara, dia melalui kelahiran apa manusia sementara dulu? Apaan sih? Sebelum dia melalui kelahiran, apakah sebelum itu dia pernah menampakkan diri secara apa? Secara cahaya atau apa atau gimana? Bukan secara cahaya, secara banyak hal. Ya, Gimana pernah dia itu? menampakkan diri kepada Abraham dalam rupa manusia, menampakkan diri kepada Hagar dalam rupa malaikat, menampakkan diri kepada Daniel melalui penampakan manusia, kepada Yakub seperti manusia, kepada bangsa Israel dalam bentuk tiang awan, tiang api, kepada Musa dia menampakkan diri seperti semak yang tidak terbakar. Banyak. Penampakan-penampakannya itu macam-macam. Penampakan dalam rupa manusia itu berkali-kali. Jadi waktu Yesus disalibkan itu, apa yang disalibkan itu? Manusianya atau Allahnya? Yang disalibkan itu kemanusiaannya dalam keilahiannya. Karena kemanusiaan dan keilahiannya itu tidak terpisah. Namun keilahiannya itu tidak bisa disalib. Kenapa? Karena kemanusiaannya itu adalah kasih. Karena keilahiannya itu adalah kasih. Keilahiannya adalah terang. Terang itu tidak bisa disalib. Namun Bang, bisa jangan gresek-gresek gitu nggak, Bang? Allahnya di mana? Headset, Bang, headsetmu itu murahan sekali, Bang. Berisik. Jangan pakai
headsetmu yang harga Headset 30.000 itu disalib. lepas dulu bang. Nah, silakan. Apa? Salib. Sakit telingaku. Apa bang? Apa dia disalib, keilahiannya itu di mana? Satu di dalam kemanusiaannya, namun tidak bisa tersalib. Itu penjelasan saya dari tadi. Kamu mendengarkan nggak? Akhirnya tetap disalib juga. Ikut disalib. Hah? Kok disalib? Tidak bisa terang itu disalib. Bagaimana kamu menyalip terang? Terang itu tidak bisa disalib. Makanya kenapa dia harus mengambil kodrat manusia melalui kelahiran supaya bisa disalib. Itu. Bukannya Yesus itu utusan untuk mengikuti ajarannya Allah. Islam itu baru diperkenalkan abad 7. Yesus itu ke dunia. Kalian jelas nggak sih ngedenger dia? Yesus itu datang ke dunia itu bukan mau mengajarkan ajaran yang sudah ada, kan kepada Musa sudah diajarkan bahwa dia adalah satu-satunya Allah bagi Israel. Jadi Yesus itu ke dunia itu untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia, untuk menghapus dosa manusia, bukan untuk mengajarkan Allah. Siapa Allah? Bukan seperti itu. Halo? Kalian dengar dia ini putus-putus atau gua doang sih? Coba diulangin lagi bang. Dan Yesus juga mengakui bahwasanya akan ada nabi setelah saya Nggak ada. untuk seluruh Nggak ada manusia. ayat seperti itu. Nggak ada. Dia itu nggak ada. Dia itu mengutus 12 murid kepada segala bangsa. 12 rasul kepada segala bangsa. Dia nggak pernah mengutus ada nabi. Karena kenabian dia itu tidak berakhir. Itu. Jadi adalah fitnah akhir zaman yang mengatakan bahwa Yesus itu mengutus nabi. Nggak ada. Yang ada itu nabi-nabi palsu, kata Tuhan Yesus. Setelah aku akan ada muncul nabi-nabi palsu. Itu Ya, saya fitnah tidak masuk akhir logika zaman dia. itu. Itu fitnah akhir zaman itu, Bang. Yang saya tidak masuk logika itu kok Tuhan kok disalib, dibunuh, diikat, terus disiksa, padahal dia penguasa. Untuk membuktikan kuasanya itu biar dia bangkit, Bisa. biar orang-orang takjub, ya dia harus melewati itulah. Harus dibuktikan bang, yang namanya kuasa itu bukan dalam bentuk tulisan, cuman dalam bentuk narasi-narasi doang, wacana, gosip. Kuasa itu harus dibuktikan. Untuk membuktikan bahwa dia adalah Tuhan, jadi harus bangkit. Setelah seperti apapun hancurnya manusia, itu bisa dikembalikan. Sama seperti kalau kamu mau membuktikan kekuatanmu, kamu harus bertanding. Kalau kamu tidak membuktikan, itu cuman omong Ya, nggak mesti. kosong. Yang lebih nggak masuk akal itu adalah begini, Bang. Ya, Ada Tuhan yang mengaku Tuhan, nggak mesti. tetapi tidak membuktikan dia itu menciptakan gitu. Tuhan itu kalau mengaku dirinya Tuhan, minimal ya, Ya Tuhanku dari yang membuktikan mati kekuasaan. dia hidupkan. Gantian ya, suara kamu ini udah putus-putus. Ya, minimal Tuhan itu harus membuktikan, Bang. Ketika Tuhan itu mengatakan dia adalah Tuhan yang memberi makan, ya minimal ngasih makan lah. Bukan omong kosong. Kalau ketika Tuhan itu mengatakan, aku adalah Tuhan yang menyembuhkan, ya minimal nyembuhin lah. Dokter aja nggak mungkin disebut dokter kalau nggak nyembuhin, Bang. Guru, kalau dia tidak mengajar, itu bukan guru. Yang namanya guru harus mengajar. Yang namanya nabi harus bernubuat. Yang namanya rasul harus diutus keluar dari bangsanya. Ya, perbaiki dulu sinyal kamu dan headset kamu yang 30.000 itu. Sakit telingaku. Ada yang namanya profesor, tapi nggak ngajar.
itu. Kalau ya karena gini, rasul itu artinya adalah utusan untuk keluar dari bangsanya.